Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi bagi teman-teman yang mau menghadapi KSN. Video kali ini berisi mengenai OSN Fisika pembahasan OSK 2021 bagian yang keempat secara mudah dan sederhana dalam rangka mempersiapkan OSN 2022. Tentu saja masih bersama dengan saya, Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika. Silakan teman-teman untuk melihat video-video yang lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai saja ya. Soal OSK 2021. Sekarang kita memasuki bagian yang keempat. Suatu partikel bergerak menuruni bidang miring licin dari ketinggian 2R, kemudian melewati suatu permukaan kasar datar dengan koefisien gesekan kinetik 0,5 sepanjang L. Ya, jadi ini mula-mula di sini menuruni bidang miring licin, kemudian menemui bidang datar kasar ya sepanjang L ya. Tingginya tadi 2R ya. Di ujung permukaan kasar terdapat lintasan setengah lingkaran berjari R. Jadi ini lintasan dengan jari-jari F. Jika panjang lintasan kasar sama dengan jari lingkaran, jadi ini L sama dengan R ya. Dan apabila partikel lepas kontak pada sudut theta, jadi di sini dia bergerak ke atas, dia tidak sampai ke atas ya karena ada pengaruh gaya gesek di sini. Jadi pada suatu ketinggian, kalau kita tarik garis radialnya seperti ini dan kita lihat dia membentuk sudut theta. Nah di sini partikel lepas kontak, artinya dari sini nanti partikel masih punya kecepatan, tapi kecepatannya cukup kecil sehingga dia tidak bisa menimbulkan gerakannya, tapi dia akan turun nanti ya. Nah mari kita gambarkan dulu ya lebih jelasnya seperti berikut. Jadi ini lintasannya, ini bagian licin kasar, kemudian ini licin. Partikel mulai berada di posisi di sini ya pada ketinggian 2R dari dasar ini. Karena pengaruh gravitasi, partikel tentu saja akan tertarik ke bawah ya, tetapi mengikuti lintasannya. Jadi gaya beratnya di sini mg yang menarik partikel bergerak ke bawah, sehingga partikel bisa bergerak ke sini ya dengan kecepatan tertentu di sini. Kemudian dia terus bergerak ke bawah dan memasuki daerah kasar. Nah di daerah sini partikel akan berkurang kecepatannya ya. Tetapi pas sampai sini partikel masih bisa bergerak ke atas, tapi dengan kecepatan yang sudah berkurang. Partikel akan bergerak terus mengikuti lintasannya, dan suatu saat, katakanlah di sini, partikel lepas kontak. Artinya dia masih punya kecepatan, tetapi dia akan jatuh ke bawah. Kira-kira seperti itu gambaran geraknya ya. Saya buat garis-garis bantu dulu ya. Jadi di sini partikel itu membentuk sudut theta terhadap garis vertikal di mana partikel lepas kontak. Nah di sini partikel juga terdapat gaya-gayanya ya, gaya normal di posisi awal. Di sini tidak ada gesekan. Kemudian di sini tetap ya. Kira-kira seperti ini gambar gaya-gayanya. Nah di sini kita melihat partikel mendapat perlawanan dari gaya gesek. Jadi ada gaya berat, gaya normal, dan ada gaya gesek berlawanan dengan gerak benda. Nah kemudian kita tahu bahwa sepanjang ini L itu sama dengan R ya. Jadi panjang bidang datar kasarnya adalah L yang sama dengan R, jari-jari ini. Nah sekarang kita lihat di posisi di mana partikel lepas kontak. Kalau partikel sampai sini ya, dia punya kecepatan, gaya berat ke sini. Nah biasanya kalau itu ada gaya kontak ke sini ya. Tetapi karena di sini lepas kontak, berarti nanti nilai gaya normal yang biru ini bernilai 0. Oke. Jadi kecepatan awal di sini bernilai 0, kemudian bergerak ke sini dan sampai di sini dia punya kecepatan. Katakanlah kecepatannya adalah vc. Saya buat garis-garis pertolongan dulu ini, sudutnya theta ya, ini kan dalam berseberangan sama ini. Jadi kalau misalkan kita lihat berapa perpindahan dari posisi awal ke akhir, saya harus tahu dulu ini nih ya. Ini R, ini theta, berarti
ini adalah R cos theta ya, panjang ini. Sehingga nanti perpindahan dari partikel ini hanya ini ya, R min R cos theta, R min R cos theta. Oke, saya beri nama posisinya, ini awalnya A ya tadi, kemudian di sini kita sebut B saja, dan di posisi akhir di C ya. Oke, sekarang kita akan mencari dulu gaya normal di sini, karena nanti kita akan gunakan teorema energi usaha. Berarti akan menghitung berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gesek ya, oleh gaya berat, dan juga oleh gaya normal. Karena di sini ada 3 gaya. Oke, saya mulai sigma F sama dengan 0 di sini. Berarti gaya normal sama dengan gaya berat ya, tentu saja. Gaya normal di B ya maksudnya ya. Kemudian kita tuliskan persamaan di titik C ini. Dia bergerak berarti sigma F sama M kali A, tapi karena gerakannya melingkar berarti persamaannya lebih spesifik, yaitu sigma F sama dengan M V kuadrat per R. Nah, ini gaya sentripetal, gaya yang ke pusat yang membuat benda ini bergerak melingkar. A nya adalah percepatan sentripetal, besarnya adalah V kuadrat bagi R ya. Oke, mari kita isi Fs nya yang ke pusat, berarti ada N tapi kita isi 0, ada Mg tapi kita uraikan ke sini. Ini theta, ini Mg, berarti ini adalah Mg cos theta ya. Jadi uraian Mg dalam arah radialnya adalah Mg cos theta. Sehingga Fs nya kita isi Mg cos theta dikurangi 0. Ini 0 ada dari Nc nya, sama dengan MVC kuadrat per R. M nya bisa kita hilangkan, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk VC kuadrat sama dengan ya GR kali cos theta. Oke, ini nanti kita perlukan ini juga. Nah, baru sekarang kita tuliskan persamaan teorema energi usahanya adalah W usaha dari A ke C sama dengan perubahan energi kinetik dari A ke C, yaitu EKC dikurangi EKA. Nah, kita sekarang jabarkan usaha dari A ke C itu ada 3 gaya ya di sini. Jadi gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Yang kanan kita isi kembali EKC min EKA. Nah, sekarang gaya itu kan gaya, usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Jadi kita harus tahu berapa besar gaya dan masing-masing perpindahannya. Kita mulai dari gaya berat. Gaya berat termasuk pada gaya konservatif. Jadi kita tidak perlu melihat lintasannya, tapi yang kita lihat adalah posisi awal di mana dan posisi akhirnya di mana. Maka kita lihat gaya berat ke bawah, perpindahan juga ke bawah. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah bernilai positif ya. Kita tuliskan usaha oleh gaya beratnya adalah W gayanya, perpindahannya tadi ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini R, dari yang ini ke bawah R cos theta. Jadi perpindahannya adalah R min R cos theta. Kemudian gaya normal, sepanjang gerak dari A ke C, gaya normal selalu tegak lurus terhadap arah perpindahannya. Sehingga kalau kita gunakan rumus usaha gaya kali perpindahan, searah gayanya nggak ada, 0 berarti perpindahan dalam arah gayanya 0. Kemudian yang ketiga gaya gesek. Gaya gesek berarah ke kiri, perpindahannya ke kanan sejauh L, berarti usahanya negatif karena melawan arah berlawanan antara gaya dan perpindahannya. Jadi F gaya gesek perpindahannya adalah L yang sama dengan R, sama dengan energi kinetik di C itu adalah setengah MVC kuadrat. Sementara energi kinetik di posisi awal itu adalah 0 karena dilepaskan ya. Oke, mari kita jabarkan lebih lanjut. W itu M kali G ya. Ini R nya bisa dikeluarkan, R kali 1 min cos theta. Ini 0 dikurang gaya gesek adalah mu kali gaya normal. Jadi mu nya ini, gaya normalnya adalah sama dengan gaya berat Mg ya. Perpindahannya adalah L yang sama dengan R, jadi kita ganti dengan R, nilai L ini. Kemudian
yang VC kuadratnya kita isi dari sini ya. Jadi setengah M kali GR kali cos theta. Nah, di sini persamaan ini kita melihat bentuk yang sama MGR ya. MGR ini juga MGR bisa kita coret dari persamaan sehingga kita bisa menuliskan lagi bentuk persamaan yang lebih sederhana dari yang ini adalah 1 min cos theta. Ini MGR-nya kita coret, tinggal mu-nya adalah setengah. Kita tulis per 2 sama dengan setengah M. Nah, ini GR cos theta, MGR cos theta. Tadi MGR kita sudah coret ya, jadi tinggal setengah cos theta. Nah, di sini kita melihat cos theta-nya sebelah kiri, kita bawa ke sebelah kiri, gabungkan saja, sementara konstanta angka kita pindahkan ke kanan. Jadi min 1 min setengah itu min 3 per 2. 1 min setengah, setengah pindah ke ruas kanan jadi min setengah. Sehingga cos theta kita bisa dapatkan langsung sama dengan 1 per 3. Demikianlah nilai cos theta-nya. Jadi kalau ditanya theta, tinggal arcus cosinus sepertiga. Demikian pembahasan mengenai soal OSN Fisika, pembahasan OSK 2021 bagian yang keempat yang saya sudah bahas. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Silakan juga untuk komen yang positif tentu saja dan membangun buat pengembangan channel saya ini. Oke, terus semangat belajar dan berjuang di KSN dan semoga sukses. Terima kasih.